selalu atau setiap hari beribadah. Dan karena dia setiap hari beribadah, dia akan lebih dekat dengan Tuhannya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama, mereka tidak akan percaya adanya Tuhan, dan mereka juga akan jauh dari Tuhan. Selain itu, jika kita beragama, kita akan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Sedangkan orang yang tidak memiliki agama, mereka akan merasa bahwa Tuhan tidak mengatur hidupnya dan akan menganggap bahwa dirinya sendirilah yang mengatur kehidupannya. Adapun fungsi agama dalam kehidupan manusia itu yang akan saya sampaikan ada 7. Yang pertama itu sebagai pembimbing dalam hidup, yang kedua itu sebagai penolong dalam kesukaran, yang ketiga itu sebagai penentram batin atau kebatinan, yang keempat itu pengendalian moral, yang kelima itu memindahkan diri kita dalam dunia, yang keenam itu meningkatkan toleransi, yang ketujuh meningkatkan keyakinan dalam beragama. Selanjutnya saya akan menyampaikan kebutuhan manusia terhadap agama. Ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya agama bagi manusia. Yang pertama, fitrah manusia. Manusia dalam fitrahnya yaitu memiliki kebutuhan yang sangat penting kepada Tuhannya agar menolong, menjaga, dan memelihara, dan memang kebutuhan hidup juga agar menjaga keberadaannya di alam ini. Yang kedua itu ada kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga adalah tantangan manusia. Selanjutnya adalah doktrin dalam kepercayaan beragama, di mana doktrin sendiri adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran agama atau segolongan ahli yang tersusun secara sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 doktrin Islam yang biasa dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, yakni iman, Islam, dan ihsan. Adapun doktrin sentral dalam ajaran Islam yaitu yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah dan wahyu, yang ketiga adalah manusia, yang keempat adalah alam semesta, yang kelima adalah eskatologi. Sekian yang dapat saya sampaikan di penjelasan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.